minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita Allah pertemukan lewat media. Tidak ada yang kebetulan, semua pasti atas izin Allah. Semoga keluarga kita semua selalu dijaga Allah, selalu diberkahi, dan semoga Allah selalu merahmati keluarga kita semua. Dan semoga kita semua berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, keyakinan kita kepada Allah, yakin akan janji dan sumpah Allah, berusaha tetap berpikir yang baik-baik saja, jauh dari gibah, jangan melakukan riba. Insya Allah hidup kita berkah. Hari ini saya akan membahas tema tentang bahaya berpikir negatif, negatif thinking, berpikir yang jelek kepada orang lain. Jadi berusaha nanti kita setelah mendengar tema ini, semoga kita berusaha terus untuk berjuang, untuk mulai berpikir yang baik-baik saja, positive thinking, berpikir yang baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan berbahas tentang bahaya berpikir negatif. Orang berpikir negatif pasti ada alasan, dan biasanya itu karena keyakinan yang lemah, keimanan yang lemah, jauh dari Allah, sudah terbiasa berpikir buruk kepada orang lain, sudah terlatih berpikir yang buruk kepada orang lain. Dan ini biasanya memang pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang memang jauh dari Allah, sibuk memikirkan duniawi. Jadi berhati-hatilah, ingat, musuh kita bukan orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, kita akan mudah hanyut dengan prasangka. Dan Allah sangat membenci bagi hambanya yang mudah berprasangka buruk dan mudah menilai orang lain. Jadi berusaha kita meningkatkan kualitas ibadah kita setiap hari. Itu faktor pertamanya adalah lemahnya keyakinan kita akan janji dan sumpah Allah. Allah sudah berjanji, kalau kita berjalan di jalan Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Allah akan mengurus segala urusan kita. Dan sumpah Allah bagi hamba-hambanya yang jauh dari Allah, Allah akan memberikan murkanya. Allah akan perlihatkan murkanya bagi hamba yang tak taat kepada Allah. Allah akan buat dia tersesat sesat-sesatnya. Jadi berusahalah kita untuk selalu bergantung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Jadi cara kita bagaimana supaya tidak mudah berpikir buruk kepada orang lain, itu harus menguatkan keyakinan kita, harus lebih dekat kepada Allah. Dan yang kedua itu biasanya karena cara pandang, pola pikirnya, paradigmanya, wawasan berpikirannya memang tidak sama. Orang menyikapi sesuatu masalah memang tidak ada yang sama. Yang terpenting, niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah, kalau ini sudah terlatih, kita akan jauh dari gibah, kita akan jauh dari berprasangka buruk kepada orang lain. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi kita susah, kita sulit, kita sakit, tidak ada campur tangan Allah. Itu karena perbuatan ulah tangan kita sendiri. Kalau kita berpikir positif,
dampaknya sangat baik kepada psikologis kita. Cara kita menghadapi kehidupan ini akan lebih cerdas, dan kita tidak ada istilah mudah menyerah, mudah galau, mudah berkeluh kesah. Tetap kita berpikir positif, itu energinya menambah kualitas ibadah kita. Imun tubuh kita pun semakin meningkat. Kalau kita berpikir positif pasti berpengaruh kepada diri kita. Jadi berusaha, tak ada untungnya kalau kita berpikir buruk kepada siapapun juga. Menguras energi dalam diri kita sendiri. Kalau ingin bahagia, ciptakan kebahagiaan itu dalam diri kita sendiri. Caranya menghadapi kehidupan ini dengan berpikir positif. Dan dampak buruk dari berpikir positif ini yang pertama, sulit untuk menerima pendapat orang lain. Karena ego di dirinya lebih tinggi. Merasa dirinya benar. Merasa dia sudah banyak pengalaman. Merasa dia sudah banyak tahu ilmunya. Merasa sudah senior. Sudah banyak pengalaman hidupnya. Hati-hati. Kalau sudah banyak berpikir negatif, dampaknya luar biasa. Akan sulit menerima pendapat orang lain. Jangan mengeraskan hati kita dengan pola pikir kita. Jangan merasa benar sendiri. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia punya kekurangan. Dan kita pasti semua pernah mengalami. Jadi berusaha meningkatkan empati kita agar bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya kalau kita sudah empatinya tinggi, kita berusaha mengkondisikan orang lain, mengkondisikan diri kita seperti orang lain dalam kebaikan. Bagaimana rasanya dibully, bagaimana rasanya diberikan harapan, PHP, beri harapan palsu, bagaimana sakitnya, bagaimana sering dikecewakan. Kalau empati kita sudah tinggi, insya Allah, karena kita meyakini apa yang kita tanam kita akan tuai hasilnya, apa yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Jadi kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, gak usah aneh, lain waktu pun kita akan diperlakukan sama. Jadi berusaha, tak ada pilihan. Dalam hidup ini berusaha saja menjaga pikiran kita tetap berbaik sangka, terutama kepada Allah. Berhusnuzan, prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada siapapun juga. Yang keduanya, sulit menerima hal yang baru. Berpikir masih kuno, masih berpikir zaman dulu. Padahal kemajuan teknologi sudah semakin canggih. Banyak hal-hal baru dalam keilmuan sekarang ini. Banyak hal-hal yang kita dulunya tidak tahu. Banyak hal-hal yang dulunya kita tidak terpikirkan, sekarang diperlihatkan semua. Zaman akan semakin maju, semakin pesat. Kita jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan itu. Dan harus semakin menguatkan keyakinan agar kita tidak tercemar. Zaman boleh berubah, boleh maju, tapi ketaatan kita harus semakin kuat, harus diimbangi. Yang ketiganya, sulit bersosialisasi, sulit berinteraksi, sulit berada di tengah-tengah orang banyak. Lingkungannya itu saja, membatasi diri sendiri, menutup diri sendiri. Hati-hati. Dalam hidup ini kita harus bisa bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jadi akan sulit kalau orang yang berpikir negatif itu untuk bisa berkecimpung di tengah masyarakat. Maka berusahalah. Ingat, musuh besar kita itu adalah diri kita sendiri. Kita harus berjuang menata hati, menata pikiran agar tetap baik-baik saja. Kalau pikiran sudah tenang, insya Allah semua akan bisa dilewati. Ya, namanya hidup pasti akan diuji sampai kita mati. Dan ujian itu pun sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi gak usah melemah-lemahkan diri. Setiap kita pasti mampu melewati ujian hidup kita. Asal kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan terus bergantung hanya
kepada Allah, tempat kita menyembah dan tempat kita memohon pertolongan. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Dan yang keempatnya, sering muncul sebagai pribadi yang kurang menarik untuk diajak kerjasama. Jadi kita seperti orang unik di tengah-tengah masyarakat. Kita seperti ada keanehan. Karena kita menutup diri, akhirnya sulit membawa diri di tengah-tengah orang banyak. Merasa benar sendiri, merasa orang tidak cocok dengan kita, karena kita yang menutup diri kita sendiri. Dan orang yang berpikir buruk ini biasanya sering hidup di masa lalu. Ada trauma dalam hidupnya, pernah dikecewakan. Pasti orang berpikir, berbuat, berkata, pasti ada alasannya. Tak ada orang ujuk-ujuk jadi seorang pemarah, orang yang mudah tersinggung. Tak ada, pasti ada faktor penyebabnya. Disinilah kita dituntut sesama umat muslim berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Jangan pernah berharap diri kita untuk dimengerti oleh orang lain. Usahalah saat kita belajar untuk memahami orang lain, insya Allah pola pikir kita akan semakin berkembang dan kita semakin merasakan hidup ini memang butuh kesabaran yang tiada batasnya. Untuk bisa bersosialisasi di tengah masyarakat, kita harus bisa mengantisipasi diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi orang yang supel, yang luas, yang punya dedikasi tinggi, yang punya jiwa penolong. Harus berusaha memantaskan diri kita agar kita bisa banyak berkecimpung di tengah masyarakat dalam hal kebaikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak keterbatasan. Saya mengambil tema-tema tentang kehidupan karena pada dasarnya dalam kehidupan ini kita butuh support, butuh motivasi. Dan sebenarnya lebih baik lagi kalau kita dekati Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Karena di Al-Quran segala permasalahan hidup ada di dalam Al-Quran semuanya. Jadi berusaha tetap bergantung hanya kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia. Paling kita hanya bisa sharing saja, saling menguatkan di saat kita futur iman, lemah iman kita. Saat kita mulai goyah, kita butuh teman untuk sharing, untuk support kita. Dan ingat, motivasi terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya tidak boleh bergantung kepada siapapun juga. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas waktunya. Yakin dan percaya kita bertemu hari ini tidak ada yang kebetulan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua. Dan yakinlah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangan dalam penyampaian, itu karena masih berproses. Saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita semua bersama berjuang, lagi berjuang untuk menjalani berbagai proses dalam kehidupan ini. Tempaan-tempaan dari Allah yang membuat kita kuat berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan pernah melemah-lemahkan diri. Harus tetap optimis, tetap semangat, yakin dan percaya seberapa besar permasalahan hidup kita, kita punya Allah yang Maha Besar. Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua pada dasarnya tahu baik buruk dari apa yang kita lakukan dan pasti tahu jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Hati kecil tidak pernah bohong, pasti bisa menjawab. Kita sharing, berbicara hanya ingin menegaskan saja, karena kita tahu jawaban dari apa yang kita tanyakan. Hati kecil pasti tahu apa itu baik atau buruk, pasti tidak pernah bohong hati kecil kita.
Jadi berusahalah, jujurlah dengan diri sendiri. Hiduplah apa adanya sesuai Al-Quran dan Sunnah, bukan ada apa-apanya. Jadi berusahalah tetap berpikir positif kepada siapapun. Oke, saya mohon maaf sekali lagi kalau banyak keterbatasan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.